Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang dok. Baik Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Ahmad Mudaki yang bertugas pada hari ini di Klinik Pasundan ya Pak. Dok, Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? dengan Bapak Zamzam dok. Asal mana Pak? Asal Jalan Kalimantan, Bandung dok. Untuk usianya berapa tahun Pak? 30 tahun dok. Baik, Bapak datang ke sini ada keluhan apa ya Pak? Ini dok, saya suka merasa sakit dok di daerah perut, bekas sepertinya bekas usus buntu kemarin dok waktu saya sudah operasi. Dan untuk penyakit Bapak ini, apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Pastinya saya berharap bahwa perut saya kembali normal dok, tidak merasa sakit lagi, sembuh total. Baik Pak, sebaiknya Bapak bersabar ya Pak dengan ketentuan Allah dalam menghadapi kondisi Bapak saat ini. Dimana dalam hadis muslim, maka dia bersabar dan merupakan kebaikan baginya. Dan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ada di sisi Allah. Dan Pak, bahwa penyakit ini akan menghapus dosa Bapak, dimana dalam hadis riwayat Muslim ini mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahan Bapak. Dan dalam hadis tersebut juga ada juga dalam hadis Bukhari dan Muslim menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan Bapak untuk penyakit ini akan membawa keselamatan dari api neraka ya Pak. Dan janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapus dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Dan Pak, untuk penyakit ini akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya, yaitu dimana dalam hadis riwayat tafsir Ibnu Jarir, supaya mereka tunduk kepadamu, memurnikan ibadah kepadaku, dan hanya mencintaiku, mencintai selainku dengan cara taat dan pasrah kepadaku. Lalu untuk Bapak ini dalam menghadapi penyakit ini, Bapak di musibah ini yang dibalik berbagai musibah, dimana dalam hadis riwayat Tirmidzi Sahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum maka dia akan memberi mereka cobaan. Hadis riwayat Tirmidzi Sahih. Lalu Bapak juga dalam menghadapi ujian penyakit ini dan menjalani pengobatannya Pak, harus ikhlas ya Pak. Dan dalam Quran surat Asy-Syarah ayat 8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Lalu Bapak juga ya harus senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, seperti Bapak dalam kondisi sakit seperti ini ya Pak. Dimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatkanlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Lalu saya ini hanya bisa perantara, hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit Bapak ini. Dimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 ini, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Baik Bapak, apakah Bapak sebelumnya sudah melakukan sholat? Sudah dok, tadi saya sebelum kesini sholat zuhur. Baik Pak, alhamdulillah kalau Bapak sudah melakukan sholat, karena senantiasa Bapak harus berzikir, beristighfar, dan ta'abud atau beribadah kepada Allah. Lalu saya menyarankan kepada Bapak untuk meletakkan tangannya kepada bagian yang sakit. Seperti ini dok. Iya Pak. Kemudian Bapak membaca Bismillah sebanyak 3 kali. Lalu kemudian Bapak mengucapkan A'udzubillahi wa qudratihi wa min syarri ma uhida wa hadiruhu sebanyak 7 kali, dimana yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Lalu Bapak juga saya menyarankan kepada Bapak ketika sakit ini tidak boleh Bapak kayak menggantungkan kepada dukun-dukun atau jampi-jampi yang mengandung kesyirikan atau kemusikan gitu Pak ya. Lalu Bapak juga harus introspeksi diri atau muhasabah dan memohon ampun kepada Allah.
secara sungguh-sungguh dan senantiasa memperbanyak amal soleh. Lalu saya juga menyarankan kepada Bapak untuk berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah. Dan Bapak juga harus selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ya, dan saya hanya mendoakan kepada Bapak semoga penyakit Bapak lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Baik dok. Baik Pak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah tidak ada dok. Sudah. Baik Pak, Alhamdulillah untuk pemeriksaan pada hari ini telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.